Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan lagi video kita yang ke-13. Ini bagian keduanya. Terakhir kita sudah membuat sound manager, kemudian musiknya. Ini ada musik, kemudian file musik. Ini sudah kita buat. Nah, berikutnya kita menambahkan tombol settingnya di sebelah sini. Maka kita perlu ada gambar nanti di sini. Kita masuk bagian kanvas, kemudian kita tambahkan tombol ya, UI, kemudian pilih button. Nah, kita tambahkan button saja. Kemudian kita masukkan gambar yang kita butuhkan untuk mengganti ini. Kita masuk ke bagian knob slider. Nah, pilih yang gambar settingnya, kita tarik, masukkan di sini. Nah, kita sudah punya. Kita lihat ukurannya 136, 135. Kita ubah di sini 136, 135. Nah, sudah selesai. Dan kita letakkan, kita atur letakannya di sini. Nah, misalnya di sini ya. Atau di sini juga boleh ya, di bawah. Kemudian jangan lupa ancornya. Ancornya juga diletakkan di seperti ini. Ini untuk melindungi ukurannya agar tetap seperti pada tampilan kita harapkan, walaupun resolusi dari layarnya berbeda. Nah, nanti skenario-nya ketika tombol setting ini diklik, nanti muncul pengaturan suaranya, volumenya. Nah, kita ganti nama dulu. Ini adalah TB setting. Kemudian kalau kita lihat di sini masih ada tulisan buttonnya. Kita hapus, klik sini, kemudian klik. Kita hapus seperti ini, sudah hilang. Nah, berikutnya kita buat aturannya ya, mengatur volumenya. Nah, kita buat baru. Sini boleh kita pakai image, pakai UI image. Kemudian ini kita kasih nama misalnya aturan ya. Ini untuk mengaturnya ya. Terus di aturan ini, nah, kita butuh tombol untuk tombol keluar ya. Tombol keluar, kemudian berarti kita tambahkan ini dulu aja. Backgroundnya ya, tambahkan background kita apa ya, berupa tombol atau image ya, boleh ya. Ini aturan kita ini aja yang kita kasih ini buat background ya, taruh sini, masukkan ke sini. Nah, ukurannya 792, kemudian 286. Nah, seperti ini. Ini kita letakkan di bagian sini. Nah, kemudian ancornya juga jangan lupa seperti ini. Nah, baru kita masukkan lagi di sini. Kita tambahkan slider ya. UI kita cari yang slider. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu slidernya seperti ini, kita letakkan di sini dulu. Nah, slider ini kita buka dulu ya. Bagian fill rag, ada fill rag, kemudian kita bukanya di sini. Bagian background. Nah, ini backgroundnya ya. Backgroundnya ini biarin aja dulu ya. Kemudian ada fill area dan ada handle. Ya, yang kita pakai adalah ini ya. Background, fill sama handle. Handle-nya ini ya. Jadi yang bisa kita ubah. Ini backgroundnya kita ambil yang knob yang seperti ini. Masukkan saja. Nah,
ukurannya berapa? 558. Nah, nanti nggak bisa ini ya. Ini right bottom, ini bukan ukuran. Nanti kita sesuaikan aja. Kemudian untuk fillnya kita pakai yang ini. Nah, kemudian handle-nya kita pakai yang ini. Nah, kita sudah punya ini. Terus untuk mengubah ukurannya kita sesuaikan saja. Bentar. Ayo. Untuk ukurannya, misalnya yang slider ini ya, kita klik, kemudian kita ubah bagian skala, kemudian kita klik di sini, geser, ingat ALT-nya diklik, kemudian shift-nya juga ya, biar constraint-nya. Nah, kemudian nanti bagian note-nya kita atur ulang. Misalnya ini adalah untuk pengaturan musiknya. Kita bisa posisikan lagi seperti ini misalnya. Kemudian kita masuk ke bagian knob-nya, handle-nya ya. Handle-nya ini kita ubah skalanya. Kita pakai ALT juga. Nah, kira-kira saja. Kalau sudah sesuai, sudah seperti ini. Nah, misalnya teman-teman masih kurang puas dengan posisi ini, bisa juga lagi untuk mengaturnya ya. ALT-nya dipencet lagi sama shift-nya. Kalau dirasa sudah ya sudah. Nah, ini adalah slider untuk musik. Nah, maka kita ganti nama aja slider musik ya. Slider musik. Nah, kita buat slider lagi dengan cara di duplicate saja. Ini ganti satunya musik sound ya, sound. Nah, yang ini kita geser ke bawah seperti ini, dan kita ganti pada bagian ya background kita ganti yang ini, kemudian fill-nya kita ganti yang ini, kemudian bagian handle-nya kita ganti yang ini. Nah, ya. Sekarang kita tambahkan satu lagi tombol exit ya, tombol keluarnya. Ini kan nanti ketika tombol setting diklik, ininya muncul. Nah, ketika ini nanti dibuka, kemudian disilang, tombol setting muncul lagi, gitu ya. Berarti kita buat satu tombol dan isinya yang silang ini. Nah, berapa ini? 9397. 9397. Oke. Dan kita letakkan di sini. Nah, jadi ini nanti untuk nge-close pengaturannya. Dan kita masuk ke dalamnya sini, masih ada tulisan buttonnya, kita hapus. Nah, sudah. Jadi sekarang kita sudah punya pengaturannya, ya kan? Slider musik sudah punya, slider sound sudah punya. Nah, ya kan? Berikutnya kita tambahkan yang untuk mengatur ini ya. Ini belum kita, ini dulu. Kita buat yang mengatur dulu ya, mengatur volumenya. Kita klik kanan. Ini nanti yang akan kita gunakan ya. Jadi nanti kita pakai slidernya ini, kita masukkan ke dalam pengaturannya. Kita buat empty object dulu, game object. Kita namakan sound main menu misalnya. Ini kan di main menu ya. Kita taruh di bawah direct leg aja. Nah, kemudian kita masukkan sebuah script. Scriptnya apa ya? Script main menu aja ya. Script main menu. Nah,
Seperti biasa kita klik kemudian pindahkan scriptnya ke folder script dan buka scriptnya atau klik menu, klik script lagi. Nah, kita buka. Setelah kita buka SC main menu sysubnya, scriptnya tampak seperti ini. Nah, pertama kali kita buat variabel slidernya dulu. Kita buat public dan slider doang ya, slider. Kemudian kita buat SL musik dan SL sound. Nah, di sini ada slide tanda. Karena slider itu berupa UI, maka kita butuh di sini using engine kemudian UI. Nah sekarang slidernya sudah tidak ada garis bawahnya lagi. Berikutnya kita buat satu public tag. Ya, ini nanti berupa tag. Terus isinya apa? Namanya, namanya txt, gitu ya. Nanti teks ini kita gunakan untuk menampilkan seberapa besar volumenya. Kalau kita kembali ke sini, nah di sini kita tambahkan satu tag ya, kecil di sini. Ini tag ya. Kemudian biarkan saja namanya seperti itu, nggak apa-apa. Kemudian kalau mau mengubah tata letaknya, kemudian alignmentnya seperti ini juga boleh. Nah, ini misalnya ukurannya mau diperbesar juga bisa, misalnya seperti ini. Ini letaknya di mana? Misalnya ini diletakkan di bagian sini biar tidak mengganggu, diletakkan di sini misalnya. Kita lihat kalau di game, nah ada di sini. Nah, kalau kurang turun, coba diturunkan lagi. Nah, biarkan di sini dulu. Kemudian kita kembali lagi ke scriptnya. Nah, nanti tag itu yang akan kita masukkan ke sini. Kalau kita simpan, kemudian kita kembali ke sini, maka di bagian sound main menu ini akan ada, bentar biar selesai. Nah sini ada tempat SL musik, SL sound, dan txt ini yang sudah kita buat tadi. Karena kita tulisnya public, maka muncul di sini. Dan kita memerlukan ambil slider, taruh sini, dan teksnya. Karena slidernya kita ambil dari sini, yang aturan, maka kita masukkan ke sini. Yakinkan sound menu terpilih. Ini vektornya saya dekatkan ke sini saja biar gampang. Nah, teman-teman juga bisa ngatur ya sesuai kebutuhan. Ini slider musiknya saya maunya klik sekali. Klik tahan, tapi ternyata ini langsung klik sekali. Mouse-nya agak bermasalah. Nah, saya masukkan seperti ini. Slider musik, kemudian yang ini slider sound-nya. Nah, tag-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, ketika kita sudah masukkan ke scriptnya, maka nanti ketika kita ubah-ubah bagian sini, misalnya txt sampai dengan, berarti nanti yang kita tuliskan itu nanti yang keluar di sini, gitu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Kita ketika void start, kita atur SL musik value-nya sama dengan volume musik. Nah, jadi kita ambil value dari SL musik, dari slide musik ini, slide musik ya, slide musik SL musik kan sudah kita minta SL musiknya kan ini, slider musik, berarti yang ini.
Nah, ini nilainya ketika dibuka itu mengambil nilai dari volume musik yang ini, yang sebelumnya kita sudah atur di bagian sini volume musik. Nah, berikutnya sama SL sound-nya, kita ambil value-nya, volume musiknya, volume suara. Nah, seperti ini. Kemudian bagian update-nya. Nah, di bagian update ini kita munculkan ya, kita pakai txt-nya, kemudian ini tag-nya aja. Nah, kita ubah teksnya menjadi misalnya VM, volume musiknya kita ambil berapa. Nah, kita ambil ya itu vol musiknya, volume musik. Ini kita tambahkan lagi, kita kasih spasi aja, kemudian volume suara misalnya, semua suaranya menampilkan apa, musik, volume suara. Nah, ini nanti yang ditampilkan di dalam tag, dan nanti munculnya ini, berarti volume musiknya berapa, volume soundnya berapa, dan terus diupdate setiap saat. Berikutnya kita mau buat ketika musiknya diubah ya, volumenya diubah. Nah, kita buat namanya public void dulu, kita buat function ya, void up vol, misalnya kita namakan gini, up vol musik. Nah, seperti ini, up vol musik. Kita ingat-ingat ya, up vol musik itu berarti nanti ketika kita ngubah-ngubah knobnya pada slider musik, nah, kita tentukan vol musiknya, volume musik kita atur menjadi SL musik value. Kemudian kita simpan player pref. Ini kita set, kan volumenya kan tadi float ya, maka bisa kita buat float, terus namanya apa, vol mus ya, namanya vol mus. Kemudian float value-nya dari mana, float value-nya ya dari vol musik tadi, volume musik ya. Jadi seperti ini. Sama halnya dengan yang volume suara, kita mau ngubah berarti kita kopas saja, tinggal kita ganti vol suara atau vol sound ya, vol soundnya. Jadi ini volume suara, kita ambil berarti di sini SL sound value. Nah, di sini playernya sama. Nah, kita pas buat tuh apa di sini, vol suara ya. Jadi kita sesuaikan di sini vol suara dan volume suara. Nah, seperti ini. Ini untuk vol sound ya. Jadi untuk mengubah vol soundnya nanti kita peragakan ketika sudah masuk ke pencetatan tombolnya gitu. Kemudian kita membuat public void start button. Nah, ini apa yang dipakai? Kita ambil aja musik instan. Nah, kita ambil instan dari musik, terus suara tombol ya. Nah, suara tombol. Terus ini yang button ya. Nah, misalnya kalau yang ini satu lagi nih start chewing ya, misalnya chewingnya. Start chewing ya kita ambil sama dari sini. Nah, suara chewingnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita save aja. Sudah kita save. Kemudian kita perlu mencoba dulu nggak? Coba dulu ya.
Kita coba dulu, nanti ada perintahnya ini. Sebelum kita memberikan, ketika kita mau menerapkan di sini ya, ketika tombol settingnya diklik, nanti kan kita ambil suaranya gitu ya, suara tombolnya gitu. Kita coba ya. Kita coba dulu. Kita masukkan ke, jadi sound menu ini kita masukkan ke dalam, ini saya kembalikan dulu ya, sebelah kanan lagi. Kita ambil TB settingnya. Nah, TB setting ini kita turun ke bawah, kita berikan tambahan on click-nya. Nah, on click-nya ini sound main menunya kita tarik, kemudian letakkan di sini. Nah, kita ambil suara, berarti kita ambil bagian yang SC main menu, kemudian kita ambil yang ini start button-nya. Nah, start button ya. Kalau start button nanti kan masuknya ke, kita coba. Kalau kita coba, kita klik nanti ada suaranya atau tidak. Kita lihat. Coba kita belum bisa. Coba kita mulainya dari loading ya. Ini kita simpan dulu. Save. Kemudian kita kembali, kita dari loading. Open. Nah, kita mulai dari sini. Ketika kita klik sudah ada suaranya. Nah, dan saja nanti ketika kita klik ini tombolnya hilang, terus ini muncul dari bawah. Nah, lihat ini posisinya udah di sini ya teman-teman ya. Kalau kita geser, sekarang kita geser, lihat nanti belum fungsi nih ya, karena di sini masih BM-nya 0,3 dan BSL 0,3. Ini belum berubah ketika kita geser-geser. Dan ketika disilang nanti turun lagi. Kita coba kembali ke bagian menu. Oke, untuk yang ini, yang aturan, kita buat animasinya. Kita create animation. Nah, animasinya kita buat anim setting gitu ya. Animasi setting. Kita save. Nah, sini masih kosong ya. Kita buat, ini kita rekam dulu. Kita nyalakan keyframe autoframe-nya. Kemudian kita pada aturan ini kita klik, kemudian gunakan ini, kita turunkan. Turunkan dulu, atau ini biar di sini dulu ya. Biar di sini dulu, sedikit aja untuk mendapatkan keyframe-nya. Nah, ini sudah dapat keyframe-nya. Kemudian di detik ke berapa? 6 aja ya, detik ke 6. Kita turunkan sampai di sini misalnya. Nah, ini kalau kita lihat kan gerakan seperti ini. Ya kan? Nah, ini kita matikan dulu. Nah, kemudian kita tambahkan satu klip lagi. Ini misalnya di luar gitu. Nah, pas di luar kita buat ya, ini di luar aja. Sudah ini di luar, kita tarik di luar sini. Oh, ini belum kita kunci keyframe-nya.
kembali kita keluarkan di sini, kemudian sampai 5 juga nggak apa-apa, tetap di luar sini. Jadi nanti posisinya tetap di luar sini. Nah, kita masuk ke bagian animatornya. Jadi aturan ini terus masuk ke bagian animator. Nah, ini di luar. Kita buat baru yang kosong. Kemudian ini kita buat yang set defaultnya. Jadi ketika terbuka itu langsung dia berada di luar. Nah, kemudian ini kita buat transisinya ke sini. Ini nanti yang kita panggil ketika tombol diklik. Nah, sudah, ntar sampai sini dulu. Kita coba dulu apakah ketika di play, nah ini kan pertama kali hilang ya. Apakah karena kita ada di sini, kalau di anim setting di sini. Kita coba dulu ketika di play apakah ini langsung hilang, langsung turun berada di luar begitu. Nah, enggak, tidak ada di sini. Kan tadi kita pertama kali ketika terbuka animatornya kan langsung di luar. Nah, padahal di luar itu tadi kita ambil yang bagian sini di luar. Nah, maka dia posisinya ada di luar di sini. Pas di luar. Terus bagaimana caranya ketika kita pencet ini terus dia masuk? Nah, kita perlu ke sini. Nah, turun lagi, kita tambahkan. Di sini objeknya kita masukkan yang aturan karena kan kita mau mengontrol aturannya. Makanya aturan diklik, dimasukkan ke sini. Kemudian kita buat, nah ini dia bagian animatornya. Kita play tuh. Nah, play apa namanya tadi? Namanya anim setting. Nah, ya kan? Kita lihat lagi, namanya anim setting. Anim setting tadi ketika apa namanya? Di play anim settingnya yang ini. Ketika kita play anim setting kan dari kita lihat dari kiri kan dia turun kan, turun bukan naik, padahal kita maunya yang ketika diklik itu naik. Maka kita buat lagi ini kita copy ya, copy kemudian kita paste di sini. Nah, yang anim setting ini kita ubah jadi min 1, jadi kebalikannya. Ini pun bisa diganti ya namanya ya, yang anim setting ini bisa diubah namanya. Ini termasuk ini. Ini misalnya hide setting. Kalau kita ganti hide setting, kemudian ini kita ganti show setting. Nah, show setting pakainya min, kalau hide setting pakainya biasa. Jadi kita turunkan seperti ini. Kita ganti berarti sini show setting ya. Berarti tadi tombol settingnya pasti sini. Ini bukan anim setting tapi show setting. Nah, ketika ini diklik show setting muncul, ini tombolnya hilang. Maka kita tambahkan lagi ini dia sendiri. Nah, kita mau ngontrol dia sendiri. Jadi TP setting masukkan ke sini. Bagian apa? Game object ya. Set aktifnya. Nah, kalau ini dicentang enggak berarti muncul. Kalau ini enggak dicentang berarti sembunyi. Kita coba apakah berhasil. Nah, ini kan enggak ada ya tombol apa pilihan settingnya. Kita klik. Nah, ini masih naik-naik seperti ini. Gerak-gerak terus. Karena ini masih ngeloop. Maka kita perlu menghentikan loopingnya. Di mana tadi bagian loopingnya? Coba kita klik di sini, show settingnya. Nah,
kita masuk ke bagian animnya saja. Anim setting, ini dia. Nah, ini dia ada loop time-nya kan masih berjalan terus ini. Ini uncheck aja ya. Di luarnya sih nggak masalah. Ini dimatiin juga nggak apa-apa. Jadi ketika nanti teman-teman menemukan kok gerak-gerak terus, kita ke sini. Nah, ini kan otomatis tersimpan di scene ya animasinya. Nanti bisa kita pindah. Nah, misalnya ini kita pindah dari sini, ini semuanya ya. Ini kita pindah masuk ke animation. Kita pindah sekalian aja. Nah, udah di sini. Jadi teman-teman tinggal klik, kemudian di uncheck bagian loop time-nya. Coba kita ulang sekali lagi. Nah, udah muncul. Kemudian ketika kita silang, kita silang nanti berubah gitu ya. Nah, kenapa ini volumenya 0? Karena kita tidak mulai dari loading. Nanti kalau kita mulai dari loading, kita mengambil nilainya yang awal yang tadi ya, player press tadi. Nanti otomatis ini menempatkan diri ke posisinya. Kemudian kita beri tombol pada tombol silang ini, beri perintah pada tombol silang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tombol silangnya, kita buka buttonnya ini kan. Nah, dan ke bawah kita tambahkan sound dulu suaranya, karena kita mau mengambil suara main menu, kemudian start button ini suaranya ya. Kita tambahkan lagi aturannya. Nah, yang aturan ini kita gerakkan animatornya, string yang height tadi kan ini height setting. Kemudian satu tambah lagi, tombol settingnya kan dinyalakan lagi, dimunculkan lagi ketika ini hilang. Berarti TP settingnya kita taruh sini untuk dikontrol. Kemudian cari game object, cari set aktif, ini dicentang biar nanti muncul. Nah, begitu kira-kira, kita coba lagi. Nah, kita coba ya. Klik, muncul. Klik, sembunyi. Klik, muncul. Nah, seperti ini. Dan kita silang. Ya. Terus pengaruhnya dari pengaturan soundnya, kita lihat dulu. Tadi yang di bagian update ini ya. Ini kok nggak berganti begitu ketika ini diputar-putar begitu ya. Nah, karena ini tadi kan belum kita aplikasikan yang fall up, fall show-nya. Nah, coba sekarang kita kembali, kemudian kita ke slidernya. Nah, ini kita klik. Nah, kita masukkan ke sini. Tadi dari mana? Dari sound menu kan ya. Ini kan dari sini. Main menu. Maka kita masukkan yang sound menunya untuk kita atur. Kemudian kita bagian sound menu. Nah, kan tadi yang ini kan full musik kan ya. Jadi kita pilih yang musik. Begitu. Terus bagian yang slider sound sama, kita klik sini, kemudian sound menu-nya kita tarik ke sini, kita ambil untuk yang Apple soundnya. Nah, ini nanti untuk mengubah. Ketika kita ubah-ubah sini harusnya nanti berubah. Kita simpan dulu scene-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba mulai dari scene menu loading ya. Mana? Belum ya? Belum dipencet. Nah, kita masuk loading. Kita masuk di sini, kita lihat ini volume musik dan volume suaranya kan 0,3.
Nah, ini sudah 0,7. Dan ketika kita geser, nah di bagian volume musik ini sudah berubah semakin besar. Nah, yang bagian ini juga makin besar, kecil. Makin kecil, musiknya juga kecil. Nah, misalnya kita tentukan segini, yang ini segini. Nah, ini 0,1, 0,7 misalnya. Nah, seperti itu. Kalau kita keluar kemudian kembali lagi, kita coba ya. Kemudian kita kembali lagi, ulang lagi. Nah, teman-teman bisa lihat tadi pengaturan yang kita lakukan itu sudah tersimpan ya. Padahal kita tadi sudah keluar dari aplikasinya kemudian nge-play lagi. Kalau kita lihat dari sini, nah ini adalah pengaturan yang sudah kita lakukan tadi, perubahannya masih tersimpan. Nah, demikian tadi teman-teman dari tutorial untuk pengaturan suara menggunakan Unity 3D. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.